Pemirsa NTV kembali bersama saya Panca Puspita, masih di Dialog Nasional NTV, masih bersama para narasumber kita yang membahas masalah media dari masa ke masa. Berbicara masalah hoax tadi, di mana-mana itu berita selalu hoax, itu gampang sekali ditemukan Mbak Happy. Ini kalau dari sisi televisi, dari sisi pertelevisian, mengantisipasinya sendiri seperti apa? Iya, kalau di televisi ini, TV sendiri juga berkembang cukup pesat ya. Memang era digital ini banyak sekali TV-TV nasional dan juga TV-TV lokal yang bermunculan. Nah, di situ tentu saja ada aturan-aturan di mana yang sudah dibuat oleh pemerintah bagaimana si TV, sebuah stasiun TV ini bisa berdiri. Kemudian tentu saja itu harus diverifikasi ya kalau ingin dikatakan sebagai TV resmi ya. Kemudian juga aturan-aturan main yang harus diberlakukan, kemudian apa saja yang akan disajikan untuk pemirsa itu semuanya itu harus jelas. Jadi kemungkinan untuk hoax di TV itu kecil kemungkinan, tapi kita tetap harus mengantisipasi karena sekarang ini nggak bisa TV berdiri sendiri karena sekarang di online itu juga ada TV-nya. Betul. Di radio juga ada TV-nya. Dan itu sekarang sudah bercampur menjadi satu dan kita bersatu untuk melawan hoax. Melawan hoax itu sendiri. Boleh dibilang seperti itu ya. Benar. Hoax sekarang ini memang menjadi musuh media mainstream, di mana orang seenaknya orang bisa cepat menyebarkan seperti itu. Dan pemerintah sendiri juga cukup dipusingkan dengan adanya berita-berita hoax, makanya aturan tentang undang-undang jurnalistik, kemudian juga ITE untuk mereka pemirsa dan juga pembaca itu diharapkan bisa memahami ini dan harus memahami ini karena sudah banyak kejadian ya. Si A dengan seenaknya menyebarkan ini di media sosial dengan kata-kata sedemikian rupa yang akhirnya muncul macam-macam yang akhirnya pemerintah turun tangan dan yang bersangkutan si penyebar berita hoax ini akhirnya mendapatkan hukuman yang tidak sebentar dan ini tentu saja sangat merugikan yang bersangkutan dan juga orang lain gitu loh. Itu yang memang sekarang ini menjadi PR yang betul-betul bagaimana ini bisa diantisipasi seminim mungkin. Tidak menutup kemungkinan ada hal baru yang dan kalau masyarakat tidak bisa belajar dari situ pasti akan muncul terus persoalan ini. Orang yang dijerat gara-gara menyebarkan berita hoax. Dan diharapkan di TV sendiri ketika ada si A yang menyebarkan berita hoax dan itu disiarkan, itu sekali lagi kamu belajarlah dari pengalaman si ini. Gitu. Tujuannya seperti itu. Jangan sampai dan peran orang tua itu juga sangat penting ya. Benar. Guru, orang tua untuk anak-anak sekarang ini generasi milenial ini mereka yang suka instan segala sesuatunya. Kalau dia tidak mau belajar dari yang sudah-sudah, dia menganggap dirinya sudah bisa tapi ternyata dia tersandung dengan persoalan yang sebenarnya orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya sudah mengingatkan itu yang sangat disesalkan ya. Benar. Jangan sampai seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk pencegahan hoax itu sebenarnya bukan hanya anak-anak muda, sebenarnya orang tua pun juga pernah menyebarkan hoax gitu kan, pernah kejadian seperti itu ya Mbak ya. Makanya emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak ketika melihat sesuatu jangan mudah percaya. Cobalah lihat googling. Sekarang ini orang bisa googling. Mana yang muncul pertama ya itu udah kamu baca. Kalau itu tidak muncul berarti ini tanda tanya gitu loh. Iya benar. Kalau dari pertelevisian seperti itu dan memang harus ada undang-undang sendiri ya Mas Dedi. Kalau dari media cetak dan juga online, antisipasi berita hoax. Ya, kalau kami di media cetak kebetulan di media kami itu ada rubrik khusus yang memang menyediakan jawaban dari informasi hoax. Begitu ada berita hoax, kami di media kami terutama itu kami konfirmasi bagaimana kebenarannya begitu. Jadi kita jawab melalui rubrik di media kami ini untuk menjawab keresahan. Oh ini ternyata hoax, yang betul itu seperti ini begitu.
ada narasumber-narasumber yang kompeten untuk menjawab berita-berita hoax itu. Itu salah satu cara kami di media cetak untuk bisa menjawab tantangan hoax yang banyak menyebar. Benar. Jadi kita cek and recheck. Oh ternyata berita yang sekarang lagi viral itu udah video tahun lalu. Itu Iya, kebanyakan benar-benar. memang berita hoax ini dampaknya memang sangat luar biasa. Benar-benar. Bisa membunuh karakter dan bisa mengancam keamanan negara. Benar. Nah ini yang harus diwaspadai bersama. Dan kita di media saya kira tidak hanya cetak tapi juga televisi bisa menjawab berita-berita hoax ini dengan terkonfirmasi, check and recheck sesuai kaidah-kaidah yang ada di kode etik jurnalistik. Dan tentu si wartawan sendiri memang harus benar-benar orang yang berkompeten. Betul. Maka dalam hal ini Dewan Pers mengisyaratkan untuk wartawan yang bertugas itu benar-benar harus berkompeten di masing-masing jenjangnya. Ada jenjang muda, jenjang madya, sampai jenjang utama. Baik, terima kasih Mas Dedi. Berarti masyarakat harus diberikan sosialisasi tentang literasi seperti yang disampaikan sama Pak Abdul Aziz tadi. Kesimpulan dari keseluruhan obrolan hari ini Pak Abdul Aziz, berarti bagaimana nih cara menyampaikan ke masyarakat bahwa literasi itu memang penting, membaca juga penting, biar mereka tidak asal menerima berita gitu loh Pak. Ya, oke. Izin saya lepas ya. Oke. Jadi gini, banyak hal memang mau tidak mau perkembangan teknologi, ya, lahirnya medsos itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari oleh siapapun, termasuk kita yang sudah generasi out. Hampir semua ketagihan dengan lahirnya gadget, lahirnya medsos. Ya. Nah, sekali lagi memang ini banyak tidak diduga oleh siapapun sebelumnya. Tapi bukan berarti kita kemudian berputus asa, karena sisi positifnya juga banyak. Maka saya kira perlu perlu gerakan dari semua pihak, sehingga lahirnya medsos ini tidak jadi masalah. Karena kalau ini tidak menjadi gerakan semua pihak itu macam-macam, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, terutama teman-teman yang ada di media, itu juga penting untuk sama-sama mengantisipasi. Bahaya medsos itu salah satunya kan penyebaran hoax yang tadi banyak dibahas. Ya. Bayangkan kalau orang yang tidak punya tidak punya bekal, tidak punya basic, baik itu basic sebagai jurnalis, basic untuk menyerap informasi, termasuk mohon maaf basic keagamaan yang kuat, ini juga rawan. Betul. Ya, bayangkan sekarang ini banyak sekali potongan-potongan video yang dipotong-potong, ya, orang ngaji dipotong. Kemudian banyak sekali bertebaran tulisan-tulisan paham-paham orang menyebutnya paham radikal, yang itu bertebaran di mana-mana, yang kemudian melahirkan orang-orang juga berpikir yang radikal juga, ya, sehingga kemudian muncul paham keagamaan yang kemudian melahirkan generasi-generasi radikal, menentang orang tuanya, menentang negaranya, bahkan melawan Pancasila yang sudah. Jadi kalau kemudian tidak dibekali oleh keilmuan yang kuat dari sisi agama maupun menyerap informasi, ya rawan. Berarti memang semuanya harus bekerja sama untuk melawan hoax ini. Semuanya. Artinya begini, termasuk di kalangan keluarga, minimal dari keluarga dulu. Dari keluarga sekarang anak-anak kecil pegangannya sudah kayak gini, ya kan? Ini kalau orang tua nggak mendampingi, nggak mendampingi mana informasi yang benar, mana YouTube yang harus layak ditonton anak kecil, mana yang tidak, dia rawan. Bisa-bisa yang dibuka, coba kita miris, melihat beberapa survei yang dilakukan oleh kalangan pendidikan, anak-anak TK sudah banyak yang melihat film-film yang tidak seharusnya dilihat kan. Maka berangkat dari keluarga, kemudian teman-teman, saya senang tadi yang
yang disampaikan Mas Diki bahwa sekarang sudah mulai ada penguatan di internal teman-teman media, lahirnya UKW ya. Ini sehingga kemudian bisa menyaring lahirnya wartawan-wartawan yang tidak punya kompetensi, kemudian dia tetap membuat media-media yang asal buat aja kan, Ya. sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kompetensinya, Baik. baik orangnya maupun medianya. Nah, Baik. kita semua harus Bekerja sama. Iya. Iya betul. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Abdul Aziz atas kesimpulannya. Terima kasih juga atas kehadirannya datang ke studio kami memberikan informasi terkait media dari masa ke masa. Semoga kita semua juga bisa memerangi yang namanya hoax dan semoga tidak ada lagi media-media sosial yang nakal begitu ya Mas Didi dan juga Mbak Edi. Mbak Edi terima kasih. Terima Mas kasih. Dedi terima kasih. Ya, Pak Abdul mari, Aziz juga makasih. terima kasih. Sama-sama. Dan pemirsa NTV, demikian obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Panca Puspita. Sampai jumpa di lain kesempatan.